Terima kasih karena kami dapat kesempatan. Ijo, kamu di mana Ijo? Oh, di atas sana. Ya, anak kami ini yang minta untuk kami boleh berbagi di antara saudara. Terima kasih. Yang di rumah, kami ada di pinggiran kota Nabire, namanya Kaliwadio. Dan ini pertama kali kami boleh ada di antara ibu bapak semuanya. Dan sebagai besar kami itu, ini dari suku Woni. Ya, salah satu suku yang cukup besar masuk ke pedalaman Nabire ini. Nah, tahun 97 tanggal 4 Agustus pertama kali kami Yayasan Besar buka TK di Bilogai, Sugapa. Ada orang Bilogai di sini? Ada, hampir semua. Baik. Nah, sapaan kami yang di rumah hamakan nih. Betul begitu? Nah, artinya banyak. Sama kami, sama siap, terima kasih, silakan amin ini diawakan nih. Ya, yang belum tahu supaya tahu. Baik, ada ketua yayasan kami juga, Pak Pendeta Yayasan Edo, dulu di mana ya Pak Edo? Oh, di sana, ya. Baik, siap belajar firman Tuhan? Oh, puji Tuhan. Saya minta maaf tadi ibu yang bersaksi luar biasa. Lain kali ya kalau isi minyak di kompor jangan lagi menyala, itu bahaya sekali. Awas ya, tadi dengar kesaksian, takut sekali gitu. Nah, lagi saya terima kasih. Kecuali Kijo, saudara-saudara anak-anak yang pernah ikut sekolah di pesat siapa lagi? Ada enggak? Oh banyak, yang mana? Iya, PKSMP yang mana? Ya. Nah sebetulnya bulan ini, bulan Juli, minggu depan tanggal 16 Juli, kami Yayasan Pesat di Nabire seharusnya ada acara besar, yaitu bersyukur kepada Tuhan 25 tahun Tuhan menyertai pelayanan ini. Jadi mulai tanggal 16 Juli 1995 di TK Anugerah ya itu ya, Karang Tumaritis dengan almarhumah Ibu Kuwili ya, Ibu Kos Kuwili. Oke, waktu Ibu mana? Nah, harusnya bulan ini minggu depan, tapi karena COVID-19 sehingga acaranya itu berubah. Tapi tetap kita bersyukur Tuhan baik. Amin. Puji Tuhan kalau Intan Jaya, Kabupaten Intan Jaya dipilih oleh Tuhan. Kalau ibu bapak masih ingat, waktu itu kepala distriknya Bapak Dr. Andes Fritz Bumayomi, masih ingat? Nah, lewat beliaulah pesat itu bisa sampai ke pedalaman Sugapa. Waktu beliau jadi camat di sana mengundang kami, dan itu luar biasa. Kami nggak tahu sudah lama mendengar kabar dari Pak Fritz Bumayomi, beliau ada di mana sekarang. Baik, kita siap belajar firman Tuhan. Nah, karena saya dipercepat, setelah ini saya ada pelayanan lagi di gereja lain, jadi minta maaf. Ya, jadi acara kesaksian ujian setelah kita dengar firman Tuhan. Siap tidak? Oke, lagi sekali namakan nih. Ya, baik. Saya mau baca satu ayat lebih dulu, 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Hebat, Ijo, kamu pegang multimedia luar biasa. Jadi Ijo, kamu gabung dengan TK tahun berapa itu? Oh, kelas 4. Oh, langsung masuk ke Nabire. Oke, tahun berapa itu? 2000? Oh, 2004. Oh, itu TK tuh? Oh, SD. Kamu lulusan apa? Terakhir di Jakarta? Sipil. Oh, teknik sipil. Awas kamu nggak bangun Intan Jaya ya, berdosa besar. Baik, teknik sipil. Oke, sudah. 1 Korintus 15 ayat 33. Ada? Kita akan baca firman ini. Yang mau pakai bahasa Moni silakan. Ya, yang bahasa Indonesia silakan. Kita baca sama-sama. Kalau ada orang Jawa, kalau kita bahasa Jawa, silakan baca juga bahasa Jawa. Ya, yang bawa bahasa Inggris, silakan baca bahasa Inggrisnya. Oh, firman Tuhan ini satu-satunya buku yang diterjemahkan lebih ke dalam 4.000 bahasa di dunia. Tolong catat, tidak ada buku lain yang diterjemahkan ke ribuan bahasa kecuali firman Tuhan ini. Ini luar biasa. Hebat, tepuk tangan dong untuk gembala.
Seribuan bahasa. Dan ingat, orang-orang Moni punya hutang kepada keluarga Bill Katz, betul? Pak Jongkat, Nona Louis masih kita di Pak. Sudah pulang. Berapa puluh tahun itu Nona Louis ada di kita di Pak. Hampir 50 tahun mungkin dia ada suara nggak tahu. Nona Louis ini penerjemah Alkitab bahasa Moni dari Kanada. Sekian puluh tahun hidupnya diabdikan untuk orang-orang Moni menerjemahkan Alkitab bahasa Moni. Nah, jadi Alkitab ini sudah diterjemahkan ke ribuan bahasa. Untuk Papua saja ada ratusan bahasa daerah. Hebat sekali. Oke, jadi yang punya bahasa apa saja, ayo baca. 1, 2, 3. Baik. Ya, terus. Ya. Ayatnya pendek, tapi ini firman Tuhan yang luar biasa. Janganlah sesat, jangan ngawur, jangan sembrono, jangan maunya sendiri. Itu arti kata jangan sesat. Kenapa? Pergaulan yang buruk. Bahasa Moni pergaulan itu apa? Bergaul, punya teman. Sempatia. Oh, begitu pokoknya. Saya belajar satu bahasa Moni. Sempatia. Apa sih yang anak-anak? Betul kan? Oh, nepatia. Oh, nepatia. Apa sih? Nah, pergaulan. Orang Moni bilang nepatia. Ya. Nah, coba jawab ya. Binatang itu tidak pernah dapat melakukan ayat ini. Kenapa? Coba. Kalau saudara punya seekor babi, suruh nepadia dengan anjing. Ngerti maksudnya? Apakah babinya akan seperti anjing? Loh, saya tanya kok cepat. Tidak. Saudara punya seekor ayam, kumpulkan burung beo. Apakah ayamnya jadi burung beo? Beonya ketularan seperti ayam? Masa? Betul? Nah, ini manusia. Jadi begini, kalau ada orang punya sapi, orang Moni di Nabire dia punya sapi tidak? Ya, kenapa tidak punya sapi? Pelihara sapi. Ya, tanahnya luas, rumput banyak juga. Ayo, ya pelihara sapi ya. Nah, kalau ada orang Moni punya seekor induk sapi, begitu dia melahirkan seekor anak sapi, induknya mati. Nah, di sekitar rumah orang Moni itu tidak ada orang yang ternak sapi. Tapi di sekeliling rumah orang Moni yang punya seekor anak sapi, induknya baru mati, itu peternak kuda. Ada ribuan kuda. Nah, pertanyaannya dengar ya. Ketika anak sapi ini lahir, dia tidak pernah ketemu sapi-sapi yang lain. Dia hanya ketemu kuda. Sampai anak sapi ini besar. Satu ekor anak sapi kumpul 1000 lebih kuda. Pikir ya, dia tetap sapi atau ketularan seperti kuda? Ayo jawab cepat. Masa? Satu ekor sapi kumpul 1000 ekor kuda. Sudah ketularan jadi kuda? Betul? Woi, orang mau pintar-pintar ya. Tepuk tangan buat orang mau. Nah, itu binatang. Dia tidak nepadia dengan binatang yang lain. Ngerti maksudnya? Loh, betul tidak? Lihat. Kalau ada satu anak Moni dibawa ke Jawa, bilang aja ke Jogja. Nah, selama sejak masih kecil dibawa dari Nabire ke Jogja, dia tidak pernah ketemu orang Moni, bahkan gak pernah ketemu satupun orang Papua sampai umur 5 tahun 10
harmoni atau berbahasa Jawa? Satu. Wih, pintar semua. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak perhatikan. Firman ini artinya seperti itu. Pergaulan yang buruk, remaja yang buruk merusak. Ayo merusak kebiasaan. Maka itu saya tanya, perlu tidak kita manusia mengajar anak burung terbang? Tidak. Ayo jawab. Perlu anak burung diajar terbang? Masa? Betul? Ini betul, tidak perlu diajar terbang. Perlu tidak kita mengajar anak ikan berenang? Perlu tidak? Tidak perlu. Ngerti nggak maksud ini? Nah, binatang tidak perlu diajar untuk jadi seperti mamanya. Tidak perlu. Itu otomatis. Sekarang saya tanya, anak orang yang tidak diajar jadi orang, dia bisa jadi orang? Nah, ayo jawab ini. Anak orang yang tidak diajar jadi orang seperti apa? Bisa jadi orang? Tidak. Anak orang yang tidak diajar jadi orang, dia jadi orang-orangan. Apa itu orang-orangan? Nah, itu manusia. Saudara, kalau kita ingin lihat Papua berubah, saya ulangi, kalau kita ingin melihat wajah Papua berubah, harus dimulai dari rumah. Anak-anak manusia itu selalu meniru. Betul tidak? Binatang tidak perlu meniru. Binatang tidak nepadia. Ya, nggak punya pergaulan yang bisa merusak hidupnya. Tapi anak orang meniru siapa yang dekat dengan dia. Betul? Nah, sekarang saya tanya, sedikit atau banyak, maaf ya, kita harus berubah. Sedikit atau banyak, papa mama orang Papua itu rajin bertengkar di rumah. Ayo, banyak atau sedikit? Jadi banyak aja, jadi bagaimana ini? Maka itu ketika papa mama rajin bertengkar di rumah, maka anak-anak akan meniru papa mama. Mengapa sampai sekarang banyak anak-anak Papua yang mabok? Karena niru siapa? Bapaknya. Saudara, ini masalah penting. Coba perhatikan baik-baik. Sampai hari ini, maaf ya, sampai hari ini, kalau ada orang yang belum tahu Papua, begitu mendengar kata Papua, langsung mikir 3 hal. Mikir apa? Ayo, kalau ada orang yang belum tahu Papua, tapi begitu dia dengar kata Papua, mikir apa? Ada 3 hal. Ini saya sering ditanya oleh banyak orang. Ayo, mikir apa yang pertama? Apa? Mikir apa yang coba saya ingin tahu? Kenapa Pak Gembala? Susah jawab, kata itu konteks orang. Oh, susah jawab kata Pak Gembala. Iya. Nah, biasanya yang pertama mikir itu malaria. Betul tidak? Orang luar itu malaria. Nah, yang kedua yang tidak enak, mabuk. Betul, itu yang di stempel oleh orang-orang yang di luar Papua. Saya sedih kalau mendengar itu. Lalu yang ketiga, kalau orang mendengar kata Papua yang belum pernah tahu Papua, langsung mikir kemiskinan. Sedih sekali. Nah, kami Yayasan Pesat datang ke Nabire secara khusus mendirikan sekolah asrama karena kami rindu anak-anak Papua jadi orang-orang hebat. Amin. Yang diperhitungkan oleh dunia.
Bersyukur kepada Tuhan, dari sekolah kita yang di Nabire ada anak-anak Papua di Amerika, ada anak-anak Papua yang di New Zealand. Luar biasa, itu anugerah Tuhan. Maka itu papa mama, jadilah contoh yang baik di rumah untuk anak-anak kita. Setuju? Ayo papa mama jadi contoh yang baik di rumah, karena anak-anak kita meniru. Ini yang harus dirubah. Anak-anak muda, tadi 4 mama kakak beradik yang bersaksi luar biasa. Anak muda banget. Tadi kami masuk, ada spanduknya Bapak Pendeta Jeki Pomo. Baru tahu, ternyata anak-anak muda yang mengundang. Luar biasa. Nah, anak-anak muda, harapan kami semua, orang-orang tua, itu kepada kalian yang masih muda-muda. Betul tidak? Kalau kalian anak-anak muda tidak bisa memilih pergaulan yang benar, maka generasi ini akan lewat lagi dan kita harus menunggu generasi yang berikut. Sampai kapan Papua akan berubah? Maka itu hari ini ambillah keputusan untuk hidup ini berubah, karena anak-anak kita sangat menantikan sikap kita di rumah seperti apa. Saya ulangi lagi, kalau mama papa ingin anak-anak punya masa depan yang bagus, bukan soal sekolah di mana, tapi di rumah jadi contoh yang bagaimana. Betul? Jangan berkata kepada anak, awas kamu mabuk ya. Ternyata bapaknya ngomong ini pemabuk. Bagaimana anak-anak bisa menonton? Maka itu saya ulangi lagi, binatang tidak pernah ketularan berubah karakternya karena kumpul binatang yang lain. Ingat itu, ini ayat. Tapi anak orang, siapa yang dia lihat, siapa yang dia contoh, maka anak orang itu akan jadi seperti itu. Ingat ini. Maka itu kalau kita ingin anak-anak kita baik dan punya masa depan yang luar biasa, jadikan contoh yang benar, yaitu di rumah. Setuju? Harus. Kalau tidak mau jadi apa masa depan Papua ini? Nah, ibu bapak saudara-saudara, termasuk yang di rumah, tidak ada contoh lain dalam hidup kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tidak ada contoh lain. Maka itu papa mama harus berani berkata seperti ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Kepada anak-anak, papa mama harus berani bicara seperti ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Lagi sekali yang punya bahasa Moni, baca bahasa Moni. Yang bahasa Indonesia, Inggris silakan. Sudah? 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ngerti arti firman ini? Kalau kita mama papa di rumah ingin anak-anak kita berkarakter Tuhan Yesus, tahu karakternya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pemabuk kan? Apa semua begitu ya? Nah, kalau anak-anak kita rindukan sebagai mama dan papa di rumah, anak-anak kita punya karakter Kristus Yesus, maka papa mama harus ngomong kepada anak-anak, hei, kalian lihat ya, mama papa ini ikuti Tuhan Yesus, maka kamu juga harus ikuti papa mama. Ini kekristenan yang sungguh-sungguh. Maka itu bagaimana kita di rumah. Ingat, ibadah itu rata-rata seminggu 1 kali. Apalagi sejak
sejak bulan Maret yang lalu kita tidak beribadah seperti ini. Bersyukur pemerintah Nabire atau Papua mengizinkan kita ibadah seperti ini sejak tanggal 7 Juni yang lalu. Di banyak tempat di Indonesia belum, bahkan Papua Barat yang sebelah kita ini belum diadakan karena penularan virusnya masih cukup tinggi. Kita bersyukur di Papua dan kita di Nabire bisa ibadah. Betul? Nah, di sini anak-anak kita akan melihat kita seperti Kristus Yesus atau tidak. Mau ya berubah mulai hari ini supaya Papua punya masa depan yang luar biasa. Saudara, jadi selama ini apa yang terjadi di Papua itu terjadi di rumah dan di gereja. Dan anak-anak kita mengikuti. Maka itu jangan lupa firman ini. Jadi kalau kita ingin melihat Papua berubah, ambil satu figur, ambil dari satu contoh, Tuhan Yesus Kristus. Maaf, selama kita orang-orang Kristen di Papua tidak mengambil keputusan mengambil contohnya Tuhan Yesus, tapi kita mewarisi kesalahan-kesalahan dari orang-orang tua kita, maka sampai kapanpun wajah Papua akan tetap wajah yang menakutkan. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21. Mari kita lihat ayat ini. Dan biarlah mulai hari ini kita mengambil sikap ini. 1 Petrus 2 ayat 21. Sudah? Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kita semua diapakan? Dipanggil. Ini panggilan kita. Terus karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Nah, kalimat terakhir ini penting. 1, 2, 3. Supaya kita akan ngapain? Mengikuti jejaknya. Ada masalah ini? Salam dari Apen. Oh, salam dari Apen. Apen Sani. Ya, itu ada anak Moni, Apen Sani. Ya, dia kirim salam pada kita yang di Madiun. Tahu ya Apen Sani ya? Nah, dia adalah orang Moni pertama yang menjadi anggota Dewan Papua dan umurnya paling muda. Luar biasa. Ada yang belum pernah tahu Apen Sani. Dari kampung mana dia? Siapa tahu? Dari kampung mana dia? Mamba. Oh ya, dari Mamba. Oke, Apen, salammu sudah disampaikan. Ya, itu contoh yang luar biasa. Jadi menurut 1 Petrus 2 ayat 21, siapa teladan kita? Loh, maksud lupa siapa teladan kita? Tuhan Yesus. Ingat semua yang Yesus lakukan, maka saudara dan saya harus melakukan. Katakan amin. Maaf ya, yang saya masih sedih. Selama Papua belum bebas dari hukum adat, kalau kita orang-orang Papua tidak memakai hukum Kristus, tetapi kita tetap memakai hukum adat, maka sampai kapanpun wajah Papua akan tetap seperti ini. Apa yang kami perjuangkan untuk Papua? Kami ingin anak-anak Papua yang bisa bersekolah di sekolah kami. Kami ingin hidup mereka berubah seperti Kristus. Ini yang luar biasa. Kemarin siang video Martina ya, dia apa? Kemarin Jolika.
Dari Pulau Mor. Pulau Mor ya. Kemarin siang ada seorang tamu, dia ASN dari Kabupaten Paniai. Namanya Martina, saya lupa famnya, dari Pulau Mor. Nah, dia adalah generasi pertama di TK besar yang ada di Karang Humanitis. Faham apa, Pak Yoga? Maromboni. Kaget dia datang. Nah, nanti sore saya minta dihadir. Ini generasi pertama yang sekolah TK besar di Karang Humanitis tanggal 16 Juli 1995 dari Pulau Mor. Sekarang dia jadi pegawai negeri di Kabupaten Paniai. Luar biasa. Nah, kami ini anak-anak Papua meneladani, menyontoh, mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Amin. Kalau tidak, sampai kapanpun Papua tidak akan bisa dipermuliakan oleh Tuhan. Nah, salah satu adat yang kami rindu ada perubahan, yaitu denda. Saya tanya kepada saudara, kalau kita bersalah kepada Tuhan Yesus denda kita tidak? Ayo jawab cepat. Betul? Nah, maka kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita pun tidak boleh denda orang itu. Karena salah kita banyak kepada Tuhan Yesus, tapi dia tidak pernah denda kita. Setuju tidak? Nah, ini yang harus kita ubah. Pokoknya semua mengikuti Tuhan Yesus. Kalimat lain, menurut Efesus pasal 5, Tuhan Yesus itu mempelai laki. Gereja mempelai perempuan. Nah, antara mempelai laki-laki yaitu Tuhan Yesus dengan mempelai perempuan yang selalu dan sering bersalah, yang mana? Ayo saya tanya, antara Tuhan Yesus mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuannya yang sering bersalah, yang mana? Kita mempelai perempuan. Nah, ketika Tuhan Yesus tahu kita bersalah, dia buat apa? Ayo jawab, dia buat apa? Mengampuni. Maka itu suami-suami, kita adalah wakil Yesus. Kalau istri kita salah, kita harus jawab cepat, mengampuni. Tapi kenapa ada suami-suami Kristen pukul istrinya, siksa istrinya, ceraikan istrinya? Ada tidak? Nah, berarti kita tidak mengikuti terhadap Tuhan Yesus. Jadi apa saja yang ditulis di kitab suci kita tentang Tuhan Yesus, maka saudara dan saya harus apa? Harus apa? Mengikuti teladannya, jejaknya. Masih ingat? Waktu Tuhan kita tersalib, dengan luka di seluruh tubuhnya, punggungnya hancur karena cambuk tentara Romawi. Masih ingat ya? Dan di ujung cambuknya itu ada 9 mata kail. Tahu? Dan cambuknya itu dicambuk 39 kali. Hancur ini punggungnya. Ada yang mau coba? Tidak mau. Takut. Saudara, lalu di kayu salib Tuhan Yesus bilang apa? Bapa, kutuki orang-orang itu karena menyiksa aku. Begitu? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu. Ini pintar sekali orang-orang ini. Luar biasa. Nah, ini masalahnya. Kalau cuma pintar, tapi tidak, ayo teruskan, tapi tidak melakukan, nggak ada gunanya kepintaran itu. Betul
diam semua nggak amin. Tidak ada di Alkitab denda itu tidak. Oke, kalau saudara memaksa untuk kita denda, nah sekarang kita harus protes ke surga. Tuhan, mulai hari ini kalau kami berdosa, denda kami. Berani tidak ngomong begitu? Berani tidak? Ya sudah. Kalau kita bersalah kepada Tuhan dan kita nggak mau dia denda kita, lakukan yang sama untuk orang lain yang bersalah kepada kita. Ini baru murid-murid Tuhan Yesus. Ya, coba hijau lagi. Bacakan aku lagi 1 Petrus 2:21. Ini firman luar biasa. Ya, kalimat terakhir, 2 kalimat yang terakhir. Ya, saya mau baca mulai kalimat ini. Karena Kristus pun, ya, belum. Ulangi ya, 1, 2, 3. Karena belum kan? Belum. Oke, Alkitab saudara. Bahasa Inggris juga boleh. Ya, karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan apa? Baca. Nah, ya, telah meninggalkan teladan bagi kita. 1 Petrus 2:21. Ya, telah meninggalkan teladan. Ulangi ya, 1, 2, 3. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita, lanjut, dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya, stop, katakan ganti saya. Ya, 1, 2, 3. Supaya saya mengikuti jejaknya. Bahasa Moninya, bahasa Moni apa itu? 1, 2, 3. Cuma enggak ada yang di situ. Ayo kita bahasa Moni. Kalimat terakhir saja. Saya ingin dengar orang Moni. Bilang apa itu? Ayo baca sama-sama. Ada? Ayo bahasa Moni. Wah, luar biasa. Mama ke depan sini pakai mic. Nah, ini bahasa Moni. Mas ini tidak mikrofonnya. Hidup. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Kertus ini nama kata. Ini tidak ini aja. Kalau tidak ada banyak yang dua kata. Kalau tidak ada di dua kata. Kalau boleh hati lagi. Dengan ini doa ya, mereka. Ini ada banyak yang dua ini tidak ada apa dulu ya. Ayah sebelumnya ini ada tadi. Amin. Pokoknya amin. Saya percaya sama. Mama kan ya. Nah, jadi kita sudah punya contoh dari siapa? Tuhan Yesus. Maka kita harus ikuti contoh itu. Amin. Jadi sekali kalau kita orang tua di Papua ingin melihat anak-anak kita berkarakter Kristus, maka saudara dan saya sebagai papa mama di rumah harus menjadi teladan, menjadi contoh untuk anak-anak di rumah. Kalau anak-anak di rumah melihat kelakuan bapak mamanya mengikuti teladan Tuhan Yesus, maka anak-anak kalau keluar rumah main dengan teman, ke sekolah, ke pasar, kemana saja, maka apa yang dilihat anak-anak di rumah oleh papa mamanya itu dilakukan. Betul? Nah sekarang kalau papa mama di rumah rajin bertengkar, rajin maki-maki, anak-anak belajar apa? Ya begitu. Betul? Nah ini berubah. Maka itu bukan rajin beribadah, tapi di rumah kita bagaimana? Jelas ya? Ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12. Ayo mulai hari ini semua kita meneladani
firman ini kerinduan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Perhatikan ayat ini. Dan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, perhatikan dua kalimat yang penting. Yang percaya kepada Tuhan Yesus akan apa? Ayo, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Mari kita lihat. Beri saya 5 hal pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Coba. Ayo, dia ngapain? Tuhan Yesus buat apa? Mengasihi. Satu-satu dulu. Mengasihi. Berarti satu-satu dulu. Dengar ya. 1, mengasihi. Jadi kita harus saling mengasihi. Karena dia berkata, yang percaya kepadaku, maka orang itu akan melakukan yang Tuhan Yesus buat. 1, dia ngapain? Mengasihi. Jadi kita juga harus. Nah, jadi kalau ada yang disakiti terus balas, itu ikut terhadap Tuhan Yesus keterangan setan. Orang mau dibilang setan itu tahu, betul. Nah, kira-kira di antara kita banyak yang ikut tahu atau ikut Tuhan Yesus? Ayo jawab cepat. Harusnya Tuhan Yesus. Awas ya, ikut tahu awas. Yang kedua, mengampuni. Betul? Tuhan Yesus mengampuni tidak? Apa bahasa Moni mengampuni? Andu ya. Macam sekali ya. Sudah belajar nih. Dia kan bergaul. Dia. Bergaul. Dia. Ya, awas itu tahu yang awasnya. Nah, mengampuni itu yang Tuhan Yesus buat. Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni. Yang ketiga apa ayo? Ayo yang Yesus buat apa? Melayani. Betul. Kita sudah melayani belum? Awas minta dilayani. Yang keempat, berdamai. Damai ya. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, merugikan kita, kita harus berdamai. Yang kelima, perbuatan apa? Sabar. Iya. Nah, ada banyak yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, betul? Nah, saudara dan saya harus melakukan juga. Tapi yang luar biasa yang kalimat terakhir. Kok hilang lagi? Hijau, mana itu ayat? Oke, lihat ya. Kalimat terakhir. Bahkan apa? Ayo, bahkan apa? Pekerjaan yang besar. Jadi, mengasihi, mengampuni, berdamai, apalagi tadi mendoakan, apalagi tadi sabar, kuat banyak. Itu harus kita lakukan, bahkan lebih besar lagi daripada itu. Saya ulang, sebelum murid-murid Tuhan Yesus di Papua mengambil tekad, mengambil keputusan untuk
tolong perhatikan. Oke, video siapkan. Bapak akan panggil guru-guru berdiri. Tolong Mama Yoga, Mama Yulin, Mama Joyce, Pak Beko berdiri, guru-guru kita. Ada lagi nggak? Oh, Pak Fengli, ya ayo berdiri. Raymond, ini guru-guru kita. Ini coba. Nah, Ibu Vina, siapa lagi itu? Ya, ini. Cuma ini nggak ada lagi yang ikut guru-guru dari pesat. Nah, coba satu persatu video. Vina guru apa? Video satu-satu. Guru ekonomi Guru ekonomi di SMA. SMA. Ya, itu. Pak Eko guru bahasa Mandarin. Jadi TK guru Mandarin di mana? SMA. SMA. TK juga. TK masih ngajar? Masih. Ibu Yoko, guru apa? Olahraga. Ya, Ibu Yulin, guru apa? IPS, PKN. Barusan. IPS dan PKN. Apa gitu kan? Oke. IPS dan PKN. IPS dan PKN. Lalu Ibu Joyce. Guru di SD AKP. Ya benar. Yang belakang sana itu jagoannya. Guru apa? Yang paling kecil. Ini guru apa? Olahraga. Yang paling kurus. Guru apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Silakan. Terima kasih. Anda bapak mereka. Jadi jelas ya, semua kita harus menyontoh siapa? Tuhan Yesus. Sebab Yesus itu guru kita, contoh kita, teladan kita. Maka percaya kalau kita semua ini pasti ada perubahan dalam hidup. Itu ada perubahan kita. Ada. Dan Papua juga berubah. Jadi hari ini ambil keputusan untuk kita berubah. Ikuti teladan Yesus. Dan tidak susah, karena cuma satu contoh, yaitu Tuhan Yesus. Tidak banyak. Betul? Kalau cuma satu yang kita ikuti, mudah atau susah? Mudah, cuma Yesus kok. Nah, itu semua ada di Alkitab kita. Percayalah, Papua akan berubah kalau kita seperti itu. Saya minta Amin. Pak Pendeta Hendro, Ketua Yayasan Pesat Nabili, berdoa untuk kita semuanya. Maafkan kami kalau sekarang kami harus meninggalkan apa Maya karena ada pelayanan di gereja lain. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat